Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi PAS SKI. Nah, pada review atau bahan yang akan diujikan pada penilaian akhir semester ini SKI, yaitu hanya 2 bab ya. Silahkan persiapkan bukunya untuk dicatat atau ditandain, di garis bawahin yang akan keluar ketika PAS nanti. Jadi pastikan ditonton sampai akhir. Kalau ada yang kurang jelas bisa diputar kembali video ini atau bisa WA ke Ustadz. Nah, yang pertama kita bahwa tadi sudah Ustaz jelaskan materinya bab 1 dan bab 2. Silahkan dibuka halaman 11. Nah, yaitu kondisi masyarakat Mekah pra-Islam ya. Di garis bawahi pada paragraf kedua, dari mulai oleh karena itu ya, dari mulai oleh karena itu sampai dengan halaman 12 sampai paragraf pertama yang pembunuhan yang terjadi ya, sampai situ. Saya ulangin lagi, dari oleh karena itu sampai halaman 12 ditandain sampai pembunuhan yang terjadi. Nah, di sini dijelaskan, Ustaz jelaskan secara umum saja bahwasanya masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena akhlak mereka yang sangat buruk, sampai menguburkan baik perempuan, suka berzina, berjudi, merampok. Nah, disebut dengan zaman jahiliyah. Atau juga karena mereka tidak mau, jahiliyah itu artinya bodoh, bukan karena mereka bodoh secara ilmu, tapi mereka tidak mau bodoh secara keimanan. Nah, kemudian perekonomian masyarakat Mekah pra-Islam yaitu ada yang berdagang, kemudian juga ada yang berternak, kemudian juga ada yang berkebun, ada juga Arab Badawi. Arab Badawi itu adalah disebut juga dengan nomaden, yaitu yang berpindah-pindah. Nah, kemudian dibuka halaman 17. halaman 17. Nah, di halaman 17, langkah awal dakwah Islam Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, itu digaris bawahi dari menjelang usianya sampai dengan bawah wahyu, sampai bawah itu di garis bawahi. Di sini dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW pada suatu malam beliau bermimpi melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Kan? Rasulullah SAW melakukan tahannus ya, tahannus atau berkholwat menyendiri yang tempatnya terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Nah, disitulah pada pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril datang ke hadapannya untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian masuk ke halaman 19. Di halaman 19 yaitu yang dakwah secara rahasia, itu di garis bawahi sampai bawah ya, sampai bawah. Kemudian di halaman 20 di garis bawahi paragraf kedua, selain mereka sampai 40 orang. Kemudian dakwah secara rahasia ini yang pertama dilakukan Nabi yaitu berdakwah kepada kerabat-kerabat yang terdekat dulu, kepada istrinya, kepada sepupunya, kepada saudara-saudara terdekat. Nah, barulah kepada temannya yaitu Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar masuk ke dalam Islam ini,
Kemudian Abu Bakar pun membawa beberapa orang yang masuk Islam karena Abu Bakar. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Jubair ibnu Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Nah, di halaman 20 ini disebutkan bahwa ada yang namanya as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu apa? As-sabiqunal awwal itu orang yang pertama memeluk Islam, seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan istri Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dibuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 22. Nah, halaman 22 dari mulai atas, meskipun begitu sampai kemusyrikan ya, sampai sebelum tema baru ya. Nah, di sini jelaskan bahwasanya ketika turun surah Al-Hijr ayat 94, di sini Rasulullah SAW mendapatkan perintah baru, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian dibuka halaman 26. Halaman 26. Nah, ini tentang di garis bawahi, yaitu pemboikotan. Dari mulai pemboikotan ini sampai dengan isi dari Piagam Madinah. Nah, ini adalah esai ya, esai ditandain, ini esai. Ada beberapa, maka dihafalkan isi dari Piagam Madinah. Di antaranya ada mereka tidak mau menikah dengan orang-orang Islam dan lain sebagainya. Kemudian halaman 29. Di halaman 29 paling atas paragraf pertama sampai titik itu digaris bawahi. Di situ dijelaskan kenapa alasan Rasulullah SAW hijrah ke Habsyah. Salah satunya adalah karena raja yang menguasai di sana, yaitu Raja Negus, adalah seorang raja yang bijaksana dan juga tidak berafiliasi politik ke manapun, ke Romawi ataupun ke Persia. Beda kalau di Yaman berada di bawah kekuasaan Persia, sehingga Nabi memilih untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian halaman 33 hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Pada paragraf pertama itu digaris bawahi sampai dengan titik At-Saqafi ya, di situ digaris bawahi. Nah, di sini jelaskan bahwasannya ada yang namanya Amul Huzn. Amul Huzn ini adalah tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW karena kedua orang yang sangat-sangat dicintainya telah meninggalkan dunia, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah, kemudian halaman 34 yang paragraf kedua itu ditandain sampai titik, dari mulai setelah mengalami sampai dengan apapun ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah ditolak dari Taif, malaikat Jibril pun datang menawarkan bantuan untuk membalikkan gunung ke Mekah. Namun Rasulullah SAW pun menolaknya karena Rasulullah masih berharap bahwasanya Allah akan melahirkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Kemudian ke halaman 30. Tadi halaman 34 ya. Di sini Ustaz lupa mencantumkan. Di halaman 34 yang tadi paragraf kedua, setelah mengalami sampai titik ya, dengan apapun. Kemudian buka halaman 35, bukan. Ustaz salah nulis di situ berarti. Buka halaman 47. Kita masuk ke bab 2. Nah, yang pertama B, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu digarisbawahi sampai dengan halaman 48 ya, sampai titik masyarakat Madinah. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu Rasulullah kenapa sih kok hijrah ke Madinah adalah yang pertama, kota Madinah adalah kota yang terdekat kedua. Kemudian beliau juga telah mempunyai hubungan baik dari penduduk kota Mekah.
Kemudian ayahnya dan ibunya juga dimakamkan di Madinah. Nah, kemudian halaman 48, kepercayaan masyarakat Madinah pra-Islam. Ya. Di garis bawahi yang A, kepercayaan masyarakat Madinah pra-Islam. Paragraf pertama, sebelum kedatangan Islam ke kota Yastrib sampai titik. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mayoritas agama kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian halaman 49 yang B, kondisi sosial, itu digarisbawahi paragraf pertama, sebelum kedatangan agama Islam sampai selain berternak, titik sampai titik ya. Nah, kemudian pada paragraf ketiga juga digarisbawahi mulai dari dalam catatan sejarah sampai dengan paling bawah keempat Masehi ya. Nah, jadi kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam yaitu merupakan pusat strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota Yaman di selatan dan juga Syria di utara. Nah, kemudian suku-suku yang ada di Madinah itu tadi ada suku Yahudi dan juga suku Arab. Suku Yahudi yang terkenal adalah Bani Nazir dan Bani Quraizah. Sedangkan dari suku Arab yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian langsung buka halaman 4. Tadi halaman 49, halaman 53. Buka halaman 53. Nah, langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu digarisbawahi A, membangun masjid. Kemudian halaman 55-nya B, menciptakan persaudaraan. Nah, ini dihafalkan ya karena ini esai. Kemudian buka halaman 54 dulu sebentar. Halaman 54 yang paragraf kedua selesai, paragraf pertama selesai membangun masjid sampai dengan isinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu digarisbawahi dibaca. Kemudian buka halaman 58. Ya, ini tentang Piagam Madinah. Perjanjian Yahudi di Madinah, yaitu langsung ke paling bawah di antara butir-butir perjanjian itu sebagai berikut 1, 2, 3, 4 sampai dengan 12 itu dibaca ya, halaman 59. Nah, kemudian buka halaman 60 respon masyarakat Madinah, digarisbawahi paragraf pertama saja. Di situ dijelaskan bahwa respon Nabi Muhammad masyarakat Madinah ada yang menerima dan juga ada yang tidak menerima. Kemudian buka halaman 61 paragraf kedua dari bawah, mengapa bangsa Yahudi tidak mau tunduk. Nah, di situ disebutkan ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, merupakan tokoh munafik di Madinah. Beliau sangat membenci Nabi. Kenapa? Karena sebelum Nabi datang sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul akan dijadikan pimpinan. Karena Nabi datang tidak dijadi pimpinan, dari situlah Abdullah bin Ubay bin Salul membenci Nabi. Nah, kemudian buka halaman 62. Tadi 61, sekarang 62, yaitu paragraf paling bawah di garis bawahi dari firman Allah sampai dengan paling bawah ya. Kemudian buka halaman 63 itu paragraf paling atas sampai paragraf kedua menuju Syam ya. Intinya bahwasanya di sini Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu sedang melakukan umrah, kemudian terjadilah bentrok dengan Abu Jahal. Nah, kemudian Sa'ad bin Waqqas pun akhirnya mengancam bahwasanya akan menghadang kafilah yang dari Makkah menuju Madinah. Kemudian halaman 66 mulai dari paragraf pertama ya, pada tahun ke-6 Hijriah
sampai dengan paragraf kedua tetap tidak sampai dengan paragraf paling bawah ya. Nah, di sini intinya bahwasanya pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi Rasulullah melakukan umrah ya, melakukan umrah dengan rombongannya. Nah, kemudian di tengah jalan Rasulullah SAW pun dicegat dan dengan rombongannya oleh kaum kafir Quraisy. Nah, disinilah nanti terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian halaman 67 di situ ada isi perjanjian Hudaybiyah 1 sampai dengan 4 digaris bawahi. Kemudian halaman 67 dibaca dari atas sampai bawah ya. Di situ ada isi perjanjian Hudaybiyah, kemudian siapa saja tokoh yang sebagai saksi ya dari pihak muslimin dan juga pihak musyrikin. Nah, ini dihafalkan. Kemudian ada juga beberapa dari isi perjanjian tersebut, kalau dilihat secara ini itu merugikan kaum muslimin, tapi di balik itu ternyata ada peluang-peluang besar, yaitu ada A sampai C itu di garis bawah. Kemudian nah, pembahasannya sampai di situ. Kalau ada yang kurang paham atau tidak jelas silahkan ditanyakan lewat WA ya. Oke, cukup dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.